sebenarnya dilakukan pada hari Senin karena hari Senin cuti bersama nggih. Untuk itu menghendaki dari Bu Amiro untuk dimajukan hari ini. Sebelum memulai coaching pada hari ini, alangkah baiknya mari kita tundukkan kepalanya untuk berdoa demi kelancaran agenda pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Ibu Amiro. Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas Panggi, eh, Mbak Ina, adik-adik sudah siap semuanya ya. Ini pertemuan ketiga kita, ya. Masih ada satu pertemuan lagi, maka pada kesempatan kali ini saya sangat berharap progres adik-adik sudah menunjukkan kemajuan yang positif gitu ya. Karena nanti di pertemuan terakhir saya berharap adik-adik memang sudah siap gitu, sudah siap dengan rancangan aktualisasinya, sudah tidak ada masalah lagi, hanya tinggal mempersiapkan untuk pelaksanaan seminar gitu ya. Walaupun kalau saya lihat adik-adik itu angkatan 21 ya, rencana seminarnya 25 Agustus ya, kalau sesuai jadwal. Ya Mbak Ina ya, rencana ini terjadwal 25 Agustus ya, tentang nanti maju atau mundur kita tunggu saja infonya gitu. Tapi yang jelas ini pertemuan Ibu, ketiga. seminar RA-nya 25 Oh Agustus. ya, terjadwal tanggal 25 ya Mas ya. Oke. Dah. Itu saja adik-adik, kemarin sudah ada beberapa di antara adik-adik yang sudah menyampaikan isu yang diangkat gitu ya, termasuk sampai core isunya, dan juga sudah ada beberapa apa review, catatan dan saran-saran dari saya. Nah, pertemuan kali ini saya harapkan adik-adik sudah memperlihatkan kemajuan ya. Saya agak lupa ini ya, karena memang banyak yang harus apa namanya di dikawal begitu. Kemarin di angkatan 21 saya sempat ada yang adik-adik ada yang saya minta untuk paparan pertama nggak? Saya lupa kemarin itu pesen ke siapa itu di angkatan sing ndi lali aku. Yang jelas kemarin itu saya bilang besok pertemuan berikutnya paparan pertama. Saya ingat banget nih lali wonge sopo angkatan di. Aduh ya Oke, Allah. Bu, angkatan sini, Bu. Oke, Di sini ya? Mbak Oke. Kusnia Oh Ibu. ya wes. Siapa? Mbak Kusnia kemarin. Cewek ya? Oh ya benar. Oke. Seingat saya itu cewek gitu. Kemarin pas ketemu teman-teman di angkatan 17 tak bilang begitu kok ora nyambung berarti dudu gitu bukan angkatan 17. Ternyata di angkatan 21. Ya wes langsung saja biar waktunya efektif ya. Jadi hari ini prioritas apa yang pertama tadi ya Mbak Kusnia. Terus setelah itu kalau ada sekali lagi saya tidak hafal adik-adik. Kalau ada yang belum pernah paparan, maka manfaatkan kesempatan ini untuk paparan. Setelah itu baru yang lain gitu. Coba masih adakah di antara adik-adik yang belum pernah paparan sama sekali? Mulai sejak dari agenda satu di sinkronus 2, terus pertemuan kita yang pertama, kedua dalam coaching itu. Sopo sing blas belum pernah paparan. Saya Bu, belum. Ya wes, nanti setelah anu ya Mas, setelah Mbak Husnia ya. Ya, oke. Ada lagi yang belum? Karena adik-adik punya hak yang sama ya. Jangan sampai hanya karena keterbatasan waktu lantas Anda tidak pernah paparan sama sekali gitu. Maka cara kita ya gentenan. Yang sudah itu sabar dulu gitu. Siapa mana? Masih ada selain Mas Hoirul? Sudah semuanya. Oke, nek sudah semuanya berarti nanti setelah Mas Wairul yang lain yang sudah pernah dan kemarin sempat mendapatkan catatan cukup banyak dari saya, nah itu nanti monggo bisa paparan di urutan ketiga dan seterusnya itu ya. Oke, baik. Yang pertama, ini Mbak Mbak Husnia ya. Silakan Mbak. Adik-adik semuanya langsung aja apa file rancangannya dibuka. Jadi begitu memungkinkan Anda langsung saja share screen tanpa harus Masya Allah ada.
Oh iya ya. Aku Selamat lomba ngantek lali, Mbak. Oke. Selamat Kemarin ulang itu. tahun Ibu. Selamat ulang tahun Selamat Ibu. ulang tahun Ibu. Terima Selamat kasih. ulang tahun Ibu. Nggih. Iku Sudah artinya Anda berkah mengingatkan insya saya sudah semakin tua ngono iku. Yang penting jiwanya muda, Bu. Nggih, semoga nggih muga-muga palingi barokah kabeh, manfaat semuanya. Selamat Oke, nggih. Terima kasih. Ibu. Langsung Mbak di Sebentar dulu. nggih. Sudah kelihatan belum, Bu? Itu Anda stop share dulu yang tadi. Oh, iya, iya, iya. Stop share dulu baru diganti. Sampun kelihatan, Bu? Ya, sudah dibesarkan Mbak. Zoom di full ke. Lagi. Oke, udah geser ke bawah. Ibu, jadi kemarin ini eh, saya kemarin masih salah Bu untuk pengambilan 5 isunya. Itu Mm-mm. sudah saya perbaiki gitu. Mm-mm. Itu kemarin Anda yang itu ya Mbak, ono belum banyak gubesnya ngono-ngono itu ya? Belum ada Bu yang prestasi mahasiswa, Ya, yang ya wes, ya wes. lektor itu Bu. Lah iya, termasuk yang persentase kelulusan tepat waktu itu ya Anda ya. Heeh. Wes, wes ganti piye saiki? Yang pertama, masih lambatnya progres mahasiswa prodi gizi UIN Songo dalam menyusun proposal penelitian skripsi. Lalu Hah? rendahnya kedisiplinan mahasiswa prodi gizi dalam pengembalian dan perawatan alat-alat laboratorium saat praktikum. Lalu kurangnya kesiapan mahasiswa prodi gizi UIN untuk mengikuti praktikum kerja gizi atau PKG. Lalu belum optimalnya pemanfaatan media digital untuk pembuatan kuesioner sebagai alat ukur dalam pengambilan data skripsi pada mahasiswa prodi gizi Unwali Songo dan belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan di klinik Pratama Unwali Songo oleh mahasiswa prodi gizi. Baik. Terus Anda yang diangkat yang mana? Yang untuk ini Bu, masih yang nomor 1 Ibu, masih lambatnya progres mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi. Eh, ini bayangannya nanti Anda mau melaksanakan apa nanti? Mau melakukan workshop itu. Workshop ya. Saya Nanti nanti gini sasarannya Mbak, maksudnya gini, ketika Anda ini jadi nanti kalimatnya ini perlu direvisi, tapi maksud saya gini, ketika Anda membuat seperti itu, maka nanti output yang harus Anda bisa tunjukkan sebagai bukti bahwa aktualisasi Anda itu memang berhasil, itu Anda harus tidak hanya sekedar melaksanakan workshop itu loh Mbak itu Mbak, tapi nanti harus ada outputnya. Mahasiswa Anda itu harus punya output proposal. Nah, pertanyaan saya yang perlu Anda renungkan begini, apakah ketika Anda sudah memberikan pelatihan atau workshop ke mereka, dalam waktu 1 bulan besok itu proposalnya mahasiswa dadi ra, Mbak? belum Bu. Hmm. Lah iya. Nah, Oh, maka ya belum. jangan jangan ke situ gitu. Karena Anda beri waktu beberapa bahkan kadang sak semester wae ya urung dadi toh, Mbak. Belum, belum, belum. Heeh. Jadi apa ya? Gini aja Bu, masih Gimana? Maksudnya gini, Anda berpikir bahwa apa sih yang bisa saya lakukan untuk 1 bulan besok dan itu sudah ada hasil yang membuktikan memang ini rencana yang logik gitu loh. Eh, saya rencananya ini sih, Bu, untuk menguatkan kerangka berpikir ilmiah pada mahasiswa setelah mereka dapat judul, itu kan mereka akan membuat proposal penelitian gitu. Nah, itu Mm-mm. mereka kayak masih bingung misalnya gimana. Nah, saya sih Mm-mm. mau menguatkan kerangka berpikir ilmiah mereka untuk menemukan keaslian penelitian, untuk menemukan nanti keaslian penelitian mereka, kekhasan penelitian mereka, terus variabel apa yang akan ambil supaya Mm-mm. tidak sama dengan penelitian yang lain dan metodologinya apa gitu Bu. Nanti dengan pembuatan tabel, istilahnya kayak tabel sakti gitu loh Bu. Eh, Heeh, heeh, heeh. gitu begitu Kayak apa. semacam kerangka risetnya gitu ya. Jadi setelah Heeh. mereka punya tabel itu, mereka tidak akan bingung untuk nanti Mm-mm. penyusunan Mm-mm. proposal itu akan mulus gitu loh Bu, karena mereka sudah mengkaji, mereka akan menemukan keaslian penelitian itu sih Bu yang Ya, paling ya, penting. ya. Oke, nah itu masih memungkinkan. Jadi Iya. apa namanya? Kalau begitu, kalau memang mau itu toh Mbak,
Jadi itu di bawah ki ono sing lebih menarik lagi. Sing nomor 4 coba. Nomor 4 atau nomor 5 itu coba cek. Nah, itu jadi ya memungkinkan gitu. Nah, tapi ya monggo terserah Anda gitu ya. Yang penting tadi target Anda itu kalau ambil nomor satu sebagai core issue, jangan sampai pada proposal secara keseluruhan gitu. Oh Ya, iya Bu. tapi lebih pada kesulitan siswa untuk membangun kerangka risetnya. Nah, kerangka riset itu Anda bisa gitu. Ya toh? Jadi bukan fisik utuh apa manuskrip untuk proposalnya enggak gitu, Oh tapi iya cukup iya. Anda kerangkanya gitu. Jadi mungkin paradigma risetnya apa gitu kan? Dia Bu. perlu menggunakan metode apa saja untuk collecting data, kemudian untuk mengolahnya dia harus seperti apa gitu ya. Nah, itu masih mungkin. Jadi nanti instrumen apa yang perlu dia siapkan, kerangka teori yang perlu dia bangun itu bagaimana. Nah, itu tidak apa-apa, Mbak. Jadi kerangkanya saja, saya pikir ketika Anda targetnya meminta mereka membuat semacam matrik atau apalah nanti namanya ya, itu saya apa-apa, itu masih terjangkau gitu. Oke ya, wes, iku rapopo. Saiki kalimatnya ditoto, Mbak. Naik lagi. Kalau begitu di dandani sisan. Enggak, maksud saya. Ya, nomor satu. Kalau begitu, kalimat Anda sebaiknya begini. Masih rendahnya atau rendahnya kemampuan mahasiswa prodi gizi UIN Wali Songo dalam membangun kerangka penelitian. Wes, nek ngono sih memungkinkan, Mbak. Oh iya. Ya, gitu ya. Wes, iku mbok Oke angkat rak apa. Bu. Terus ngisore apa kuwi? Rendahnya kedisiplinan. Nah, nek kedisiplinannya rendah itu sebab apa akibat? Jajal nek mahasiswa tidak tertib mengembalikan peralatan praktikum, dampaknya apa? Akibatnya apa? Itu sebab itu, Mbak. Dampaknya Apa? eh, Dampaknya apa? kalau pas mau praktikum ini Bu, suka barang-barangnya masih hilang-hilang gitu loh Bu. Nah, kan gitu toh. Berarti kan itu artinya dampaknya adalah praktikum di laboratorium menjadi tidak bisa maksimal kan gitu. Nah, jadi Anda nulisnya ya gitu. Belum optimalnya pelaksanaan praktikum di laboratorium apa gitu. Nah, podo. Itu yang nomor 3 itu jadi ya melu dhuwur kuwi, Mbak. Ya, jadi nek belum siap mahasiswanya ya mesti praktikumnya nanti nggak maksimal juga kan gitu. Nah, iku engko iso mbok dadekke siji masuk di Fishbone-nya andai kata itu jadi core issue ning nek ora ya wis. Gitu ya. Belum optimalnya pelaksanaan praktikum apa? Enggak, itu dadekke siji wae yang Anda nanti cari isu lain lagi. Belum optimalnya pelaksanaan praktikum apa? Izin. Ya, atau pakai istilah PKG yang bawah itu. Ya, di mana? Kopi ke ngisor itu Mbak di-cut dulu. Nah, blok cut saja. Pindah situ, terus tambahi lokusnya di mana. Nah, terus termasuk itu yang nomor 4. Nomor 4 itu aslinya kan yang kok menjadi penyebabnya yang masalah Anda nomor satu. Ya toh? Jadi cuma Anda itu kan membatasi banget di situ hanya untuk pembuatan kuesioner. Kalau menurut saya ya nggak hanya untuk kuesioner gitu. Jadi untuk mencari teorinya pun gitu ya atau riset-riset terdahulu dia bisa itu kan memanfaatkan apa teknologi digital toh. Dia harus mencari artikel jurnal yang apa terindeks kan gitu ya. Jadi gitu. Wis ya, yang penting nanti Anda dandani gue, sing nggone yang lain. Tapi kita fokus saja yang nomor satu tadi. Coba Anda copy saiki, kalimatnya Anda copy. Yang kalimat pun Bu. Nomor siji tuh, nomor satunya Anda copy. Nah, di copy terus eh, USG-nya dipastekan di USG, yang bagian itu mana? Heeh. Copy lagi di bagian apa namanya?
Mm-mm. Core isu Anda, udah? Coba sekarang diperkecil, biar terbaca semuanya. Ya, nanti ditoto meneh gitu ya. Nggak usah pakai, apa namanya? Kecilin, Mbak, kecilin. Kalau itu saya. Ya, wes. Nanti digeser-geser. Heeh. Apa itu? Oke. Udah. Mulai dari mennya dhisik. Lihat men. Mana mennya? Anda baca? Kualitas dan kuantitas bimbingan dosen yang kurang optimal, kurangnya motivasi dan kedisiplinan mahasiswa, kurangnya pengetahuan dan pengalaman mahasiswa tentang ini salah ya berarti tentang kerangka Mm-mm. penelitian. Mm-mm. Lalu salah satu bagiannya ini adalah mahasiswa takut menghadapi dosen. Kurangnya motivasi dalam apa itu, Mbak? Mahasiswane itu. Dalam tadi karena fokusnya masih ke skripsi, berarti Ya tadi wes. harusnya malah tidak Kok ke anu ya, disesuaikan ya. review. Mm-mm. Terus apa materialnya apa itu? Materialnya SOP bimbingan, belum adanya SOP bimbingan mahasiswa, Oke. Mm-mm. terus kurikulum yang padat karena ada kegiatan PKV itu di semester 7 Bu. Yang harusnya semester 7 itu kan fokus untuk mengerjakan skripsi tapi Masih terpecah. ada teori. Masih ada praktikum Hmm. di institusi Oke. Ya wes. Terus apa nih yuk? sama buku referensi di perpustakaan yang kurang. Oke. Selain buku, Mbak, akses internet, akses untuk ke jurnal-jurnal apa terindeks itu mereka familiar nggak? Hmm, Sepertinya masih kurang sih Bu. Nah iya, enggak. Terus gini, prodi Anda memfasilitasi itu enggak? Mahasiswa itu sebenarnya apa? Misalnya gini, ada prodi Anda itu berlangganan enggak ke jurnal-jurnal tertentu yang nanti ketika Anda menugaskan mahasiswa untuk mencari artikel eh, yang apa terindeks Scopus atau lain ya Thomson apa-apa itu nanti apa namanya mereka itu free kan kadang kan atau Mbak jurnal-jurnal itu untuk bisa Ya, mengakses dia harus berbayar kan gitu. Nah, Prodi memfasilitasi itu enggak, jadi bebas gitu. Ono rak ngono kuwi? sepertinya belum Bu. Belum ya, lagi iso mbok tulis. Jadi mereka biar walaupun S1 kan ora apa-apa toh. Itu. Jadi atau termasuk misalnya ya ya sing ora berbayar yang jurnal apa ya kelasnya Sinta lah gitu ya. Itu selama ini eh, mahasiswa difasilitasi enggak gitu. Atau minimal diberi info tentang itu enggak gitu. Ya, Kalau info nanti info tok tapi ndak diwarai kan ya ora mudeng tuh, Mbak. oke. Lah iya gitu mereka itu perlu dituntun apa meneh agak SIG gitu ya. Wes saiki ndelok di materialnya. Ini material. Oh sorry kok material apa jenenge metode. Teknis bimbingan skripsi karena tadi belum ada SOP untuk bimbingan Heeh, skripsi, maka heeh. teknis bimbingan skripsinya hanya berdasarkan kesepakatan, lalu berbeda-beda tiap dosen, ada beda. Ya, oke. Terus Untuk pemanfaatan buku dan jurnalnya mungkin juga mm-mm, belum optimal. terus lagi kaitannya dengan akses jurnal yang apa namanya belum maksimal tadi toh. Iku piye ning kono cara mahasiswa mencari referensi entah itu mencari grand teori atau middle teori nih atau research terdahulu piye carane selama ini? Selama ini selain melalui buku bisa yang mungkin yang menurutnya mereka mudah lewat Google Scholar awalnya itu dulu. Mm-mm. Padahal Google Scholar Dewe ya kadang kudu hati-hati loh ya. Walaupun Ya, itu cara paling gampang itu ya mereka memang harus ya tulis di situ nggak apa-apa Mbak. Jadi untuk pencarian artikel hanya mengandalkan Google Scholar, ngono ra apa-apa. Karena jane kan seokeh meneh gitu kan. Cara lain yang memang kalau di Scholar itu dia lebih apa ya, lebih bisa kemana-mana gitu kan. Ya wis. Wiwe nek gelem golek ya Mbak ya. ya. Ya wes, nggak dilengkapi terus. Milieunya apa?
Eh, kurangnya dukungan keluarga, circle pertemanan, sama masih adanya anggapan lulus lebih dari 4 tahun itu adalah hal yang biasa. Cinta alma mater ya. Ya wes, lanjut. Oke Mbak, saiki gini, dari penyebab-penyebab yang Anda tulis itu, mana yang nanti menjadi apa rencana Anda untuk mengajukan gagasan kegiatanmu ini untuk mengatasi sing endi? Jal, Ya, ini dari Bu, empat itu, kurang material, men Bu, metode, yang mana? yang men. Oke, satu, apa nih? Masa Yang siji tok kuwi? kurangnya pengetahuan, sama mungkin nanti mau ngajarin ke akses jurnal gitu. Nah, betul. Kui betul. Jadi akses jurnal, terus sing dhuwur berarti Mbak, pencarian artikel terbatas Google Scholar itu Anda beri treatment sisan. Oh iya. Nah, gitu ya. Oke. Terus yang ini akses jurnal. Terus kira-kira memungkinkan enggak Anda mengintervensi di bimbingan? Tidak Urung sih. bisa ya Mbak ya, gawe SOP kan urung bisa ya wes itu aja. Jadi minimal kan ini mahasiswa Anda sendiri ya, sejak dari perkuliahan Anda sudah mulai memberikan bekal gitu ya, ora usah nunggu. Anda sudah mulai ngajar atau belum? Belum Bu. Mulai tanggal 25 nanti baru perkuliahan Bu. Oh gitu ya, 25 ini. Ya. Itu berarti Anda sudah masa ini ya, sudah masa apa jenenge aktualisasi ya, masih dalam masa itu ya. Iya Bu, masih. Ya, maksud saya nanti kan Anda melakukan ini ya. Ya, bisa Bu. Ya toh, Anda bisa nggak usah ke mana-mana, tapi yang penting mahasiswanya dewi. Maka nanti tahapan demi tahapan sampai menjelang apa tanggal 25 besok itu Anda sudah punya tahapan yang itu nek ketemu mahasiswane, Anda langsung bisa memberikan orientasi pada mereka itu ya, apa yang nanti harus dilakukan selain Anda menyampaikan target-target perkuliahan itu ya. Oke, wes. Wes itu terus lagi kegiatan Anda apa? Pikirkan bahwa target Anda nanti mahasiswa Anda yang mulai ketemu tanggal 25 itu sampai dengan apa namanya? Sampai dengan akhir habituasi, tapi Anda punya waktu untuk nyusun laporan, iki wis duwe kerangka riset. Nah, jika perlu itu nanti Anda jadikan sebagai tugas perkuliahan mereka. Mbah untuk tengah semester apa piye gitu ya. Supaya mereka tenanan gitu. Dan output Anda biar tercapai. Paham ya? Ya. Wes, apa kegiatannya apa kita lihat tahapannya urut apa urung? Ini Bu, tahapannya Bu. Kelihatan buatan Bu. Mm-mm. Cuma rada cilik gara rambut full ke Mbak. Ya wes, ndang baca. Yang pertama, melakukan konsultasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan, Bu. Oke. Yang kedua, membuat perencanaan kegiatan. Yang ketiga, menyusun materi, workshop, dan sosialisasi kegiatan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan workshop. Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi, Bu. Tambah isi gimana Mbak menyusun laporan nanti karena ini kan sudah rancang terakhir Anda pastikan ditambahi Ini, Bu. menyusun laporan aktualisasi. Itu ya, di enter Mbak. Letakkan enggak, letakkan kursor Anda di ini setelah kolom, setelah kolom. Oh, kok ngono caramu? Balik nih andu. Ya wis. Ya wis, ra apa-apa sembarang wis ngono ya kena. Cara gampangnya, Yang keenam, Bu. toke dikeluarkan di luar tabel. Letakkan di samping kanannya tabel. Oh ya. Nah, terus lu garek mbok enter ngono maksudnya. Oh, iya. Ya wis, nanti tambahi gitu. Eh ya, terus kegiatannya apa saja? Oke, Bu. Tapi Kegiatannya, ini ya, pastikan kalau nanti apa yang Anda lakukan itu arahnya seperti yang saya sampaikan ya. oke, Bu. Ya wes, itu aja. Itu nanti
anu loh Mbak, Anda jangan minta biaya loh, Wi, walaupun itu workshop karena Anda sendiri nggak mahasiswanya dewe, karena Anda Gitu. belum punya kuasa untuk menggunakan anggaran gitu ya. Ya, engko nek memang wektune rada suwi mahasiswane kon do sangu minum dewe-dewe ngono. Hmm. Iya. Atau karena wis ngewangi Anda ya engko sing ngekeki permene ya dosene ra apa-apa to ya. Gitu Iya. ya, Mbak Usnia ya. Terus Ya, wes Bu. eh baru sampai ini atau masih ada lanjutannya? Matriknya wes urung. Mohon maaf baru sampai ini, Bu. Ya wes, yang penting sudah tahu gambarannya ya. Oke. Heeh, heeh. Ya wes, gitu enggak apa-apa. Gitu. Nanti Terus untuk kalau monitoring evaluasi itu Anda tetap konsultasi dengan mentor ya, Mbak. Biar nanti apa ada cek dan ada feedback dari mentor Anda gitu. Karena nanti di masing-masing tahapan itu Anda harus menunjukkan ada kendala atau tidak, ada hal-hal yang positif dan berhasil atau enggak, faktornya apa, pendukung dan penghambatnya dan seterusnya. Solusinya opo itu Anda harus berpikir ke sana. Oke, tugas berikutnya nanti gini Mbak. Iki mbok gawe ke matriknya toh. Jadi di masing nanti dibaca ulang kalimatnya nek keliru atau ora pas, revisi lagi ya. ya, Jadi Bu. Anda punya 6 kegiatan yang masing-masing ada tahapannya. Setiap tahapan itu apa outputnya? Adik-adik semuanya nanti gitu ya. Jadi setiap kegiatan berikut tahapan atau langkahnya itu harus ada outputnya yang jelas, harus terukur gitu ya. Nah, setelah ada output, nanti Anda apa namanya menghubungkan yang Anda lakukan itu dengan berakhlaknya. Jadi nilai-nilai berakhlak itu apa yang Anda jadikan sebagai, misalnya nih, Anda pelaksanaan workshop itu enggak, bukan di kono, bukan di situ. Nah, iki wis ben, iki kan tugasnya anu. Tapi nanti loh matriknya itu. Misalnya, Anda memberikan tugas gitu ya kepada mahasiswa supaya mahasiswa itu bisa membuat matrik kerangka riset tadi. Nah, Anda melakukan seperti itu dengan pembimbingan dalam rangka Anda sedang mengimplementasikan nilai berakhlak yang mana. Nah, itu begitu ya. Terus nanti ada analisis dampaknya itu. Jika nilai-nilai itu tidak Anda implementasikan, maka apa yang terjadi? Apa yang akan timbul? Nah, itu ada analisis dampak gitu. Nek wes engko dibuatkan jadwalnya. Itu sih yang terpenting. Ya wes, Mbak Usnya. Saiki sapa mau lanjutannya? Mas Hairul ya, kayaknya ya. Terima Stop kasih share ya, banyak, Bu. dan ganti Mas Hairul. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Mm-mm. Nih, Mas Hairul langsung share screen aja. Filenya dimaksimalkan, tampilannya. Oke, Mas, monggo langsung ke APKL-nya dulu. Baik. Untuk Nanti, Mas, suaranya kok hilang, Mas? nggak dengeran, Bu. Wes, sekarang sudah. Tadi, aduh. Isu-isu yang saya ambil yang pertama, belum optimalnya bimbingan pasca nikah pada pasangan pengantin di KUA Kecamatan Sragen. Yang Oke. kedua, belum tersusunnya tata kelola penyimpanan arsip akta nikah secara digital. Mas, koleksi langsung. Ojo tersusunnya, belum optimalnya saja, Mas. Oh ya, maaf Bu, ini pakai PDF. Oh, PDF ya wes. Nanti Anda putar ulang we ya. Jadi nanti gini Mas, belum optimalnya tata kelola atau pengelolaan penyimpanan arsip dan seterusnya. Koreksi sidik itu dok. Terus yang ketiga, Yang ketiga, kurang optimalnya media sosial dalam penyebarluasan informasi pelayanan nikah di KUA Kecamatan Sragen. nah nek ngono kalimatnya juga direvisi Mas, jangan langsung ngarani medsos. Jadi kurang optimalnya atau ya belum optimalnya penyebarluasan informasi layanan nikah di KUA Sragen wes. Tentang medsosnya ora usah, itu nanti bisa jadi proyek Anda ke penyiapan medsos gitu. Nah, Ya, dihapus jadi saja Bu. medsosnya jangan dulu muncul di situ. Berarti langsung dihapus saja. Mm-mm. Makanya Anda ada file Word-nya toh Mas? Coba Anda Ada Bu. langsung ke file Word-nya, heeh. Aja nganggo PDF. Nah, yang Oh, diupload memang PDF, tapi untuk paparan mending pakai Word saja.
Ini Stop share dulu. Hah? laptopnya webnya agak error Bu. Ini pakai Oh, laptop ngono. satunya lagi. Walah, laptopmu kayak mana, Mas? Ini Ya punya wes, teman. nggak apa-apa. Nanti kalau Mbak Kris guyu gitu. Kemarin Eh, laptop saya error jadi nggak ya, bisa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Yang Yang penting ke Anda bisa mengerjakan tugas on time gitu aja. ya, Ya yang wes keempat dicatat atau nek orangnya ndak buat catat itu nanti ini videonya kan direkam toh oleh teman-teman toh. Lah nanti kan di share linknya Anda putar lagi gitu ya. ya Bu. Ya, weh jadi nanti yang apa media sosial itu dihapus ya. Iya Bu. Jadi langsung kurang optimalnya penyebar luasan informasi layanan pernikahan di terus yang keempat apa kuy? Yang keempat, kurang optimalnya pembinaan pada remaja usia sekolah di KUA Kecamatan Sragen. Dampaknya apa? Nek ono pembinaan yang tidak optimal, dampaknya apa? Itu sebab itu, Mas. Dampaknya di sini Akibatnya apa? Nek anu para remaja minim pembinaan atau bahkan tidak ada pembinaan yang menyentuh mereka, apa yang terjadi? pergaulannya kurang apa? Nah, misalnya begitu. Jadi tingginya atau apa namanya? Tingginya angka pergaulan bebas di kalangan remaja usia sekolah di wilayah kerja KUA Kecamatan Sragen. Ngono Mas, intine Mas. Engko toto meneh. Jadi Ya, salah satu penyebabnya mengapa remaja-remaja itu bebas banget dalam bergaul, utamanya dengan lawan jenis, itu salah satunya karena minim pembinaan minim apa keteladanan kan gitu tuh Mas. ya, Oh, pasti ada sebab lain karena mereka terbiasa mengakses entah itu berita, tayangan atau apapun yang tidak edukatif. Wis ngono-ngono gitu Mas. ya, Terus yang ke ya wes nomor 5 oke. Jadi sing buat revisi tuh Mas itu nomor 2 tadi ya, ya. nomor 3 karo nomor 4 kalimatnya. Tapi kalau isunya oke Mas. Terus sekarang kita geser ke fishbone Anda. Nek APKL Mbok Dandani USG-nya otomatis nanti menyesuaikan Ya. kalimatnya ya. Terus sekarang core isunya apa? Terus isunya yang saya ambil yang ketiga tadi, Bu. Mm-mm, Kurang, ya. kurang optimalnya Betul, betul. pendidikan Maksudku nih informasi. gini, Fishbone langsung core Oh isunya. ya, Nanti kalimatnya persis ya, Mas? iya, Bu. Ya, oke. Oke, Di sini bagus. Fishbone-nya simple, sederhana, tapi iso diwoco dan bener gitu. Yes, Mas, piye? untuk mainnya Mm-mm. di sini kurangnya SDM yang memahami strategi media sosial. Yang kedua, kurangnya literasi Piye, Mas? digital Maksudnya piye kuwi? Strategi media sosial ki piye? untuk apa itu? Gimana cara untuk agar masyarakat itu mau melihat konten-konten yang ada di KUA Sragen Itu SDM sing mbok maksud siapa, Mas? di pegawainya sini Bu. Nah, tulis saja begitu karena SDM itu nanti iso dimaknai sapa wae gitu, Mas. Nah, Ya. Jadi terserah nanti siapa petugas atau pegawainya itu. Apakah semuanya atau ada penanggung jawab khususnya. Nek semuanya ya berarti pegawai KUA mana itu tadi toh itu belum paham strategi pemanfaatan medsos. Gitu Mas. Terus, oh selama ini nggak ada petugas khusus Bu, ya wes ditulis nih kono belum ada petugas untuk mengelola medsos. Nah, medsosnya dhewe wis duwe urung. Nek sudah belum punya ada, sudah punya dan oh baru sudah punya ya wes. untuk petugasnya baru dibentuk bulan kemarin. Oh ya, gitu toh. Berarti di situ Anda tulis eh, tim petugas apa namanya pengelola medsos baru saja dibentuk. Ya ngono ra apa-apa, Mas. Iya, Ya, nanti Anda lengkapi. Termasuk kui kurangnya literasi digital. Sing kurang ki sapa? Kepala KUA-ne, penyuluhe, penghulune, apa staf tata usahane? Harus jelas ya. ya, iya Harus jelas itu. Terus, sing ngene untuk ojo materi Mas, material karena materi dan material itu beda pengertian engko, iya, ya. iya, Nek materi itu terkait dengan konten, tapi kalau material itu semua hal yang terkait dengan perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, sumber-sumber, termasuk pembiayaan itu masuk di material, monggo Mas.
Iya, Itu ya. Nek materi bukan itu ya. Ini Anda arahnya ke mana ini? Tidak ada SOP yang jelas, konten tidak menarik, konten apa ini, Mas? kayak mungkin Enggak, di maksudnya konten apa yang enggak menarik itu? konten-konten kayak apa itu Konten Bu? di mana? Di Sing mbok arani ora sosial menarik itu konten di mana? di sosial medianya Lah Bu. iya, kudune mbok perjelas ngono. Jangan sampai orang itu bertanya, "Iki kontene sopo ki ora menarik ki?" Terus Iya, konten ning endi? Itu ya. iya Bu. Eh, misalnya Anda tetap menggunakan konten tidak menarik, kudu mbok kei panah meneh. Jelaskan, maksudnya konten tidak menarik ya apa? Konten di mana? Penggunaan bahasa masih kaku. Nah, itu bagian dari tidak menarik yo kaku kuwi. Iya apa ora? Iya Kayak Bu. bahasa nggawe skripsine mahasiswane Mbak Kusuma kayak mau. Mau nggawe medsos kok bahasane bahasa formal banget ya tergantung gitu ya. Wes Untuk engko itu digoleki meneh. Terus apa meneh? itu bagusnya jadikan satu saja atau biar gitu dua yang Eh, penggunaan yang masih menurut saya sih sebaiknya jadikan satu. Ya wis ra apa-apa wis ngono, tapi diperjelas, kalimatnya diperjelas. Jadi oh, yang iya. Anda maksud, andai kata mau dipisah, maksudnya tidak menarik itu apa? Tidak menarik kontennya, tidak menarik visualisasinya, gitu toh. Iya. Misalnya Iya. cuma dalam bentuk foto toh, atau dalam bentuk akan berbeda ketika konten itu dalam bentuk infografis, dalam bentuk apa jenenge, misalnya video yang menarik, gitu ya. Iya, Bu. Oke. Terus metodenya apa? Untuk metodenya masih menggunakan metode manual dalam Metode penyebaran. manual ki sing kaya ngopo, sing menggunakan metode manual ki opo, kudu mbok cetakno, Mas. Oh iya, Ya. Terus termasuk itu ketika Anda di bagian material bilang tidak ada SOP. Nah, ketika nggak ada SOP, maka cara penyebar luasan informasi selama ini piye kudu mbok tulis ning kono. nah, iya, Itu ya. Ketika kontennya tidak menarik, maka selama ini bagaimana eh, yang cara cara kerjanya bagaimana, cara penyebaran informasinya bagaimana gitu. Ya. iya, Bu. Terus iku sing nggone milieu rendahnya Ini minat rencana masyarakat. Iku rendah, sing rendah ki minat opo? minat Pokoknya aku tunggu masyarakat. perjelas, Mas. Oh iya, Saya bisa memahami sing mbok karepke, tapi kita nggak bisa begitu. Besok Anda ketika diuji itu Anda akan ditanya secara spesifik oleh tim penguji. Gitu ya. Jadi iya, jangan sampai Anda itu besok ditanya Anda masih bingung jawab. Mending bingung jawab pertanyaannya Bu Amira, tapi besok karo pengujinya gampang gitu. iya, iya, Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi semuanya harus jelas, fokus. Wes, ndelok gagasan Anda apa? Gagasan pertama mengidentifikasi permasalahan dan kondisi terkini terkait pemanfaatan media sosial Tapi resmi nanti KUA. sudah ganti loh ya Mas ya. Tidak hanya fokus ke medsos ya, tapi memberikan layanan informasi loh ya. Iya, Bu. Terus, Yang kedua, pembuatan template visual standar mm-mm. untuk publikasi. Anda ini nanti untuk publikasi dengan kalau milih medsos, medsosnya apa yang sudah dipunyai? Di sini ada Instagram, Facebook, sama TikTok. Oke, ya. Berarti ketika Anda bilang mau buat template visual standar, itu ya untuk 3 medsos itu gitu toh? Iya. Heeh, ya, mungkin kerangkanya dan seterusnya. Terus, apa meneh? Yang ketiga, penjadwalan dan distribusi konten informasi pelayanan nikah. Mm-mm. Yang keempat, produksi konten informasi pelayanan nikah. Yang Cek, kelima, Mas. 3 sampai 4 itu di endi, Mas? untuk penjadwalan terlebih dahulu, Bu. Ya wes. Kita Tapi menentukan kok itu jadwal. ada distribusi konten? Maksudnya Ini piye? maksudnya jadi satu, Bu, penjadwalannya, Bu. Oh ya wes. Jadi kalimat itu karena orang berpikir distribusi konten itu bayangan saya Anda nggawe konten, bareng kontennya jadi, terus Anda apa posting atau upload di medsosnya. Nah, itu kan kudu ningko ngono lho. Tapi kalau hanya penyusunan jadwal saja ya ora apa-apa. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala. Mas, itu Anda maksudnya nggak penjadwalan itu penjadwalan apa toh, Mas?
penjadwalan kayak Bu, kita harus posting itu setiap hari apa, dan Mm-mm. kan di sini ada beberapa pelayanan, Mm-mm. seperti Mm-mm. pelayanan akad Mm-mm. Mm-mm. itu harus dijadwalkan. Gitu. Terus nanti ketika tahu ada jadwal, maka Anda baru nggawe kontennya gitu. Atau berbasiskan jadwal yang tersusun itu, baru noto kapan harus segera Iya, Bu. menyiapkan konten gitu maksudnya. Ya wis. Nanti yang penting ketika Anda dikonfirmasi penguji, Anda bisa jawab gitu loh, Iya. Mas. Ya. Terus, ya wis, Nah, Mas. Rapopo. Pertanyaan saya begini. Ini yang mengerjakan Anda apa orang lain? saya sendiri, Bu. Oh ya wes, nih Anda yang mengerjakan rak popo. Terus jangan lupa yang terakhir seperti saran saya ke Mbak Kusuma tadi, pastikan ada pembuatan laporan gitu ya. Orang mau monitoring tok, evaluasi tok, tapi ini kan besok Anda aktualisasi toh, maka harus ada Iya, pembuatan laporan hasil aktualisasi. Wal. Heeh. Wes, jangan terusannya Ra. Sudah, Matriknya Pak. sudah belum? Matriknya baru proses Oh pembuatan. iya wes, aku jawaban paling aman Mas, baru proses Bu OTW Iya. Bu, ini ya. Sebenarnya sudah, tapi Ya belum wes, selesai. oke Mas, oke. Yang Ya, penting itu tadi ditoto sidik tok kok revisinya ya. ya. Makasih, Bu. Oke, nggih. Yuk lanjut, siapa lagi? Dua yang saya minta untuk paparan, eh, wes presentasi. Sekarang bebas, siapa yang mau paparan? Ini untuk paparan yang matriks nggih, Bu? Kalau kemarin sudah oke, saya lanjut ke matrik, ojo balenin neh gitu. Karena dari matrik, tinggal nanti gini, tunjukkan isu terpilihnya apa atau core isunya apa, judul rancangan Anda apa, lalu matrik gitu caranya, Mbak. Jadi nggak Saya usah boleh, Bu. baleni APKL, yuk. Tapi belum selesai nggak apa-apa ya, Bu? Di Nggak atasnya apa-apa, dulu. iya. Oke. Izin share screen, Bu. Mm-mm. Pokoknya yang penting Apakah saya tahu progres Anda, proses, Mbak. Apa, Mbak? Kemarin isu terpilihnya apa? Gede ke, Mbak? isu terpilihnya Gede no, yang... gede no. Di Oke, Zoom. oke. Isu terpilihnya belum optimalnya kegiatan praktikum di laboratorium Purbalingga dan nanti Oke. penyelesaiannya itu pakai inventarisasi sama pembuatan SOP peminjaman alat dan bahan, Bu. Cek, what's Mbak? Judulnya apa? Judul aktualisasi ini apa, gue? Niki, Bu, Optimalisasi. optimalisasi Mm-mm. pengelolaan laboratorium Purbalingga melalui SIPLab. SIPLab itu sistem inventarisasi dan Heeh. pendataan alat bahan laboratorium. Oke Mbak, masuk ya. Adik-adik gitu ya. Jadi bedakan antara isu terpilih atau core isu dengan judulnya gitu ya. Memang harus berhubungan, tapi beda cara merumuskannya. Oke Mbak, lanjut. Oke, ini Apa untuk tahapan tahapannya, kegiatan. kegiatannya? Oke, Kegiatannya apa? kegiatannya penyiapan penyusunan program inventarisasi alat dan bahan laboratorium untuk Oke. mengatasi kurangnya kesadaran penggunaan laboratorium dalam merawat dan menyimpan alat laboratorium setelah digunakan. Hmm. Nah, tahapan kegiatannya yang pertama kan berkonsultasi dengan mentor, gitu, nggih, Betul. sama berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang menggunakan Oke. laboratorium. Oke. Nah, outputnya itu nanti tersedianya catatan hasil konsultasi dan wawancara dan tersedianya dokumentasi. Oke. Untuk ininya keterkaitan substansi mata pelatihannya itu hanya untuk di nilai-nilai dasar PNS atau sama yang manajemen ASN juga, Bu? eh Tidak wajib sih. Yang wajib itu yang apa namanya, nilai-nilai dasar. Oh, nggih, nggih. Paling nanti biasanya gini, adik-adik ya. Anda nanti akan ditanya, yang akan Anda lakukan itu terkait lebih ke manajemen ASN atau smart ASN. Biasanya pertanyaannya ke sana itu. Ya, jadi nanti Anda persiapkan saja. Jadi proyek Anda ini sesungguhnya lebih dekat kemana? Apakah pada manajemen ASN-nya atau ke smart ASN gitu? Ya, Oh, nggih. itu aja. Tapi nek di sini hubungan ke yang utama dengan berakhlaknya saja gitu. Oh, nggih. Nggih. Terus Mbak, Jadi terus. saya kemarin sempat bikin sampai manajemen ASN-nya tapi bingung, Bu. Rapopo, rapopo Mbak. Wis ben tak wis. Yang penting Nggih, minimalnya ada. Arep mbok tambahin ngono nggak apa-apa. nggih. Untuk keterkaitan dengan nilai dasar PNS untuk yang kegiatan pertama itu ada harmonis.
dengan menjalin komunikasi yang baik dengan kepala Oke, madrasah dan heeh. guru Ya, mata pelajaran terkait, terus. kemudian kolaboratif juga Ya, dan oke. adaptif. Oke, lanjut. Yang Ke bawah kedua. nih, Bu. Heeh, Yang langsung ke bawah. kedua, tahapan kegiatannya mengidentifikasi kondisi terkini laboratorium. Outputnya tersedianya dokumentasi kondisi terkini ruang laboratorium. Oke, terus. Itu tahapannya. Sekarang kegiatan Anda yang kedua apa? Kegiatan yang kedua itu adalah sebentar, Bu. Ini Mau. kenapa ya, Bu? Inventarisasi alat dan bahan Oke. laboratorium. Itu nanti yang mengerjakan siapa, Mbak? Anda sendiri ya? Enggak, Bu, saya sendiri semuanya. Ya, outputnya apa? Outputnya berarti tersedianya data alat dan bahan laboratorium. Oke, terus Data lanjut, Mbak. inventarisasi. Ya, wes. Oke. Yang ketiga, Mm-mm. penataan dan pelabelan alat dan bahan Oke. laboratorium. Oke, terus Outputnya selain nanti itu. dokumentasi bukti bahwa ruang laboratorium tertata rapi dan terorganisir. Mm-mm. Sakit buatan nggih, Bu. Bisa aja. Oke. Kemudian selanjutnya mana ya? Nomor 4, penyusunan SOP peminjaman dan pengembalian alat. Mm-mm. Nanti outputnya itu dokumen SOP penggunaan dan pengembalian alat. Mm-mm. Terus kemudian yang terakhir, sosialisasi dan evaluasi. Mm-mm. Outputnya itu terselenggaranya sosialisasi kepada seluruh pihak terkait, Mm-mm. baik guru maupun siswa pengguna laboratorium. Nah, Mbak, itu pastikan eh, yang Anda konsultasikan dengan mentor termasuk bagian ini ya, bahwa di antara kegiatan Anda nanti mau melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi itu bisa jadi dua tahap, Mbak. Pertama ke para pengguna dari kawan-kawan guru Anda, yang kedua ke siswa. Gitu. Jadi yang diberikan sosialisasi ojo mung guru netok atau siswa netok, tapi semua yang terlibat. Oke. Dan pastikan eh ono laborannya tuh, Mbak. Ada kepala labnya tuh. Ada, Ibu. Tiap Nah, laboratorium ada kepala labnya. oh lah ya, itu Anda pastikan juga koordinasi dengan kepala lab gitu ya. Jadi ini diantaranya membantu tugas beliau gitu. Maka nanti Anda ketika sosialisasi, ya jemput tinggal seniormu. Karena ini sebenarnya kan wilayahnya bukan wilayah Anda saat ini kan gitu ya. Neng mergo Oke. Anda sedang punya proyek ini, itu kenapa saya menyarankan satu Anda harus konsultasi ke mentor, ke pimpinan, biar Anda nanti didukung. Biar nanti tidak muncul ketersinggungan, Anda juga perlu konsultasi dengan senior Anda, gitu ya, yang kepala lab tadi. Nanti Oke. pada saat penataan macam-macam, Anda nanti kerjasama karo laborannya. Oke, saya laporan, Ibu. Oh, Anda Anggota laborannya, oh ya laboratorium. Oke. wes, ya ya. Oke ya wes gitu. Yang penting tadi ya kolaborasi, biar suasananya tetap kondusif, harmonis. Anda tidak ada hambatan yang berarti gitu ya. Oke, Ibu. Terus baru ya po. Yang terakhir itu ini ya, Bu, belum saya masukkan yang Apa rencananya apa? pembuatan laporan. Laporan. Terus gini Mbak, itu Anda harus, saya nggak tahu ini nanti jadwalnya sudah ada belum? Anda sudah buat jadwal belum? Belum, Ibu. Belum ya. Maksud saya gini, Oke. Anda untuk persiapan gawe macam-macam oh ya noto labora dan seterusnya, Anda buat SOP sampai dengan Anda sosialisasi, itu butuh waktu berapa lama, Mbak? Perkiraan Anda berapa lama? Sekitar 3 minggu apa gitu, 3 mingguan ya. Maksud Oke. saya, waktu setelah Anda melakukan sosialisasi itu, Anda selaku laboran, itu ya, dan selaku guru yang beraktivitas di sana, Anda harus melakukan monitoring juga, gitu. Nanti didampingi dengan kepala labnya, atas izin pimpinan, Anda melakukan itu tadi, monitoring karo evaluasi, apakah yang Anda sosialisasikan, apakah SOP yang Anda sudah siapkan itu, dengan lab sing wis mbok toto itu memang setelah itu menjadi lebih baik kondisinya dari sebelum Anda memberi treatment gitu. Ya, jadi pastikan Anda punya visualisasi kondisi before after, Mbak. Sebagai bukti bahwa rancangan Anda, sistem yang Anda bangun ini memang berhasil gitu ya. Jadi Anda nggak wis sampel. Ini nanti besok kan Anda setelah rampung, setelah selesai aktualisasinya, Anda kan harus buat laporan. Laporannya tidak hanya laporan tertulis, tapi saya sarankan adik-adik semuanya ya, tahapan demi tahapan kegiatan Anda itu Anda dokumentasikan ora mau foto, tapi juga dalam bentuk video, Mbak.
Nah, gitu ya, nanti biar lengkap. Jadi besok Anda presentasi itu cukup saat Anda mempresentasikan laporan hasil Anda memberi pengantar penjelasan sidik, baru ngono videonya tadi diputer, selesai. Jadi Anda nggak usah menjelaskan panjang lebar, sudah cukup terwakili dengan video Anda. Gitu ya. Jadi mulai dari Anda konsultasi mentor, Anda mulai menginventarisir alat-alatnya mau, Anda menata ruangan dengan siapa, nanti Anda melakukan sosialisasi, Anda melakukan pemantauan dan seterusnya itu direkam, divideokan gitu. Jadi ceritanya ora asal oke-oke, video itu menggantikan Anda gitu. Gitu ya. Wes, ngono wae. Itu ya. Jadi perlu karena gini, Mbak. Mengapa saya menyarankan Anda melakukan pemantauan biar Anda tahu SOP saja nggak cukup gitu, harus dipantau. Ini terlaksana tenan nggak gitu. Makanya Anda harus menyiapkan ada kendala apa yang Anda bisa prediksi, mitigasi Anda bagaimana, antisipasinya gitu ya. Clear ya? Oke, wes. Lanjut. Iya, Ibu. Oke. Sampun ya, Bu, niki nggih. Nggih, pun. Yuk ganti Ya, yang terima lain. kasih banyak Ibu. Nggih, Ya. sama-sama. Izin share screen Ibu. Boleh, silakan. Nek rancangannya do apik-apik tau-tau ki ya aku melu seneng gitu loh. Nek sik mbulet ki sakno aku. Ini ada nih rekan Anda di angkatan periode sebelumnya itu besok sudah mau seminar ki rancangannya jerak jelas sih. Mulai dari ini Mbak, ya wes sakmono ora apa-apa wes Mbak Grace. Ke atas, lihat apa isu utama Anda, Iya, apa Bu. gagasan Anda. Identifikasi isu ini saya ambilnya 3 itu ya Bu ya, dari USG itu ya. Ya boleh. Atau Ya. jane lima apa Mbak? Oh, ditulis semua Lima, berarti Ibu. heeh, lima. Oh, baik Bu. Jadi kan dari sekian banyak isu, Anda akhirnya kan memilih lima itu gitu toh. Jadi hasil identifikasi Anda prioritaskan lima itu. Dari lima itu Anda tentukan core isunya kan gitu. Ya, Nah, baik. wes apa core Ini isu nih? identifikasi isu ditulis semua, lalu isu yang diangkat, pemanfaatan media digital. Mbak, nek Oh, isu bentar Bu. kalimatnya Ini negatif. Bu, Hah? salah Bu. Lah kuwi, oh, Salah aja copy. berubah kayak Satria Baja Hitam. Mohon maaf, Bu. Isu yang diangkat belum optimalnya penyebaran informasi dan pesan pembinaan rohani penyuluh Hah? agama Kristen di wilayah Kabupaten Kebumen. Oke, Lalu terus. judulnya optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk penyebaran informasi dan pesan pembinaan rohani penyuluh agama Kristen di Mm-mm. Kabupaten Ya, Kebumen. betul. Lalu Cara berpikirnya gagasan, benar. Nah, apa ya Bu, gagasannya? gagasan Itu. pemecahan isu ada 6. Yang pertama melakukan Hmm. konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan rekan sejawat. Oke, terus. Lalu kegiatan kedua melakukan pencarian literatur untuk pembuatan konten, Mm-mm. melakukan penyusunan materi, Oke. Penyusunan lalu materi apa melakukan penyusunan konten? Apa, penyusunan materi penyusunan terus ini apa? Yang keempat apa? Yang keempat. yang keempat melakukan pembuatan desain konten digital. Bedanya apa, Mbak? Terus lima apa lima? 5 melakukan publikasi melalui media sosial, Coba yang nomor 3 kegiatan langkahnya apa? Tahapannya apa? membuat outline atau kerangka materi berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan. Jadi Oke, biasanya terus. kalau yang penyuluhan kan ada yang perlu diupload dalam bentuk naskahnya, Bu. Mm-mm. Hmm. Nah, Oh kalau gitu. yang konten, ya kalau digital kan kita nggak mungkin tulis full. Mm-mm. Jadi ada Mm-mm. poin-poin gitu. Mm-mm. Mm-mm. Perbedaannya itu sih, Bu. Terus. Ini yang terakhir tadi melakukan monitoring dan evaluasi. Mbak, Lalu yang di, ke, ya Bu, yang G, keempat apa? melakukan pembuatan desain konten digital. Eh, untuk konten ini Anda hubungkan dengan materi yang Anda siapkan di berbahan outputnya kegiatan nomor 3 atau beda meneh Mbak ini Mbak? Iya, jadi kalau materinya udah siap, yang di poin 3, di bagian 3, Mm-mm. Mm-mm. baru melangkah ke poin 4, pembuatan konten digitalnya, kayak poster, kayak gitu-gitu. Mm-mm. Poster atau mungkin kalau semacam Video, flyer-flyer, kayak gitu. poster itu masuknya Ya, ya oke. Yang penting itu ya argumentasinya ya, tahapannya logik gitu ya Mbak ya. iya Ibu. Heeh. Berarti 3 dan 4 aman, Bu. Mm-mm. Baik.
kegiatan 1 hasilnya rencana kerja yang terarah dan disepakati. Jadi karena Ada kegiatan 1 konsultasi ini mau ya, terus. konsultasi Ya, dengan mentor, jadi hasilnya oke, rencana kerja terus. yang telah Terus. disepakati. Lalu yang kedua adalah hasilnya bahan konten rohani yang valid dan relevan. Oke, Yang yuk, terus. ketiga, draft materi pembinaan yang siap desain. Hasilnya untuk yang ketiga. Hmm, Yang keempat, konten visual pembinaan rohani yang menarik dan jelas. oke. Kelima, konten pembinaan rohani yang tepat waktu di media sosial. Eh, Lalu, apa ya Bu? ya? Piye istilahnya piye? Apa kalimatnya membahasakan itu intinya kan outputnya adalah eh, publikasi, ya pokoknya ada konten yang terpublikasi kan gitu. Iya, oh, begini ya Bu. Nah, gitu ya. Konten yang terpublikasi. Pada Baik, medsos kan gitu. gini ya. Ya, wis sing dhuwur dihapus ae. Ya, Ya, untuk itu Anda selanjut, nggawe jadwal publikasi ini ning ndi Mbak iku, Mbak? Kan publikasi ini ben ora nek pas pengen yo publish, nek ora yo ora, Anda harus punya jadwal yang konsisten itu. Coba piye? iya Ibu. Apakah mana Untuk di mana jadwalnya saya belum tahapan belum membuat. Nah, itu ono kuwi lho, Mbak. Ini Melakukan poin 5 like Bu, maksudnya ah ya untuk poin 5A, menentukan jadwal untuk publikasi. ya, betul. Berarti itu ada tahapan Anda harus membuat jadwalnya gitu Jadwalnya. ya. Nggih, Atau mbok ojo ojo menentukan jadwal, membuat aja Mbak. Membuat, menyusun jadwal baik. publikasi gitu aja. Ben ketok. Karena kalau nggak gitu nanti Gini, gini. khawatirnya eh, apa ada publish itu hanya ketika Anda masih apa punya tugas membuat ini rancangan wae. Engko bar kuwi wis ilang neh kayak wingi-wingi meneh gitu kan. Oke wes Oh, nggih, Bu. lanjut. Berarti kalau ini eh, jadwalnya itu saya susun sampai berapa lama, Bu? Terserah Maksudnya ya, saran gini dari aja, Ibu. konsisten aja. Misal Anda sepakati tadi toh dengan apa pimpinan dan rekan sejawat Anda, kebutuhan umat itu yang bisa terjangkau difasilitasi oleh Anda dan kawan-kawan Anda itu berapa jedanya gitu. Apa Baik. sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau bagaimana. Nah, itulah jadwal selama ya nek jadwal ya jadwal setahun toh Mbak nek iso Mbak. Persoalan nanti Oh, baik, Bu. terlaksananya ya sebagai eviden hasil aktualisasi Anda ya cukup selama Anda berapa itu 1 bulanan lebih lah itu. 1 bulan, nggih. Oh, Lah ya baik, Bu. itu gitu. Tapi jadwalnya ya jangan jadwal saulan toh. Ketok banget nek ora ono keberlangsungan toh nek ngono. Iya, Bu. Ya, jadi ini Baik. bisnis untuk selanjutnya, bukan hanya untuk kepentingan tugas latsar gitu. Itu yang perlu Iya, Bu. dipahami ya. Oke, terus Nggih. lanjut. Eh, saya juga mau tanya untuk platformnya ini, kan ini tadi secara judul itu kan media sosial saja, Bu. Mm-mm. Nah, nanti Terus isinya itu bisa lebih dari satu atau bagaimana gitu, Bu? bebas toh? Misalnya Instagram dan TikTok Ya enggak gitu. apa-apa, bebas. Yang Oh, justru baik. yang perlu dikonfirmasi itu Kemenang Kabupaten Kebumen ki wis duwe medsos apa urung? Yang dipunyai Kalau apa? secara umumnya sudah, Sudah apa yang secara umum dipunya? ya, TikTok sama Instagram. TikTok sama Instagram. Nah, apakah cukup atau dipandang cukup menggunakan medsos Kemenak secara umum atau mau ada medsos khusus? Itu yang perlu Anda pertimbangkan. Konsultasikan dengan pimpinan, konsultasikan dengan apa namanya senior Anda gitu. Mungkin nanti Oh, ada gitu, arahan siap, Bu. dari pimpinan lo ini, wes pakai yang Kemenak saja karena nanti biar kemanfaatannya termasuk nanti apa ya viewernya apa followernya itu ben akeh karena itu nanti menjadi evidennya Kemenak ya ya silakan itu saya nggak memutuskan itu loh Mbak ya Anda konsultasi dengan pimpinan gitu mana Baik, pertimbangan Bu. dan seperti apa arahan pimpinan Anda gitu Oh, oke, oke baik, ya. Bu. Oke. Selanjutnya, untuk kegiatan keenam, hasilnya adalah laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan konten. Ini Mm-mm. untuk, ya, untuk Apa selanjutnya sih. cek cek ano Sel- potensi perbaikan
untuk selanjutnya Oh, misalnya untuk kontennya, selanjutnya, ya, ya, oke. Terus untuk sudah itu keterkaitan, toh. Kok tambahi ya, laporan, Mbak? Gawe laporan, penyusunan laporan. Setelah di Monef, poin 6 tok toh? Ada Monef 7. ini hasilnya laporan Oh evaluasi, ya Bu. wes, nek wis ono laporan di situ oke. Jadi Ya, bukan Monef, lapor, tapi gini loh, laporan ini maksudnya Anda melaporkan pelaksanaan, bukan laporan ke pimpinan Anda saja. Atau mau sekaligus ya, apa wes. Intinya gini, semua yang Anda lakukan itu harus hasilnya seperti apa dilaporkan. Gitu, Mbak. Laporan itu nanti akan ditagih, diminta untuk dipresentasikan di Balikdiklat gitu. berarti laporan Makanya pertanggungjawaban ini ya, Bu, mulai awal ini eh, ya. makanya ini Anda nanti eh, apa tentukan sendiri. Saya jelas gini, Anda punya tugas ini membuat seminar rancangan toh, melakukan Oke, jadi Anda nggak WRA. RA Anda diseminarkan. Gitu toh. Setelah diseminarkan, diokekan dengan berbagai catatan dan saran-saran penguji, gitu ya. Nanti oke, Anda Bu. melaksanakan. Setelah Mbok laksanakan, di ujung itu Anda harus melaporkan hasilnya bagaimana toh rancangan yang disusun kemarin itu. Nah, itu Oh, Mbak oke, maksud oke. saya. Nah, tentang Oh, laporan iya. yang Anda tulis itu apakah laporan yang saya maksud atau laporan ke pimpinan Anda, monggo. Atau itu Oh, dua-duanya terserah. yang ini, yang di sini, kegiatan 6 ini laporan untuk yang di sini, Bu. Ya, ya wes, Yang berarti laporan itu nanti, evaluasi. Oke. ya, itu jadi nanti Anda membuat laporan yang nanti ada pembimbingan khususnya itu. Oh, iya. Yang ya, Bu. Yang bab 1, bab 2, kayak skripsi gitu ya. Yang Nanti laporan, begitu, yang ya, RA itu itu. nanti fisiknya, meh Oke. koyo laporan RA-nya itu. Cuma nanti Oke, saran siap, Bu. saya dilengkapi karo video mau. Nah, ini kan besok Anda harus buat PowerPoint toh. Nah, PowerPoint-nya ya penjelasan Iya, isi Bu. rancangan Anda. Neng, nek besok PowerPoint, tapi Anda harus menayangkan video hasil pelaksanaan RA Anda itu gitu. Videonya berarti berupa Yang gawe hasil dewe. kerja. Iya, mulai dari proses awal sampai selesainya itu, seperti yang tadi tak sampaikan ke Mbak Sopo mau, sing seko UIN mau. Oke. Itu Prosesnya. ya. Baik, Bu. Oke. Oke. Untuk keterkaitan substansi mata pelajaran ini tadi, ini Iya ya, wis nanti berakhlak wis itu nggih. iya wis engko Iya. golek ide. Saya Lalu Bu, nggak akan ngecek itu. ini analisis dampak karena ini saya apa template-nya dari hari ke-15 Mm-mm. begini nggih. Ya nggak apa-apa. Analisis dampak. Jika Analisis nilai dampak berakhlak betul. tidak diterapkan Iya. dalam Ya jadi melaksanakan gini, kegiatan, maka itu koordinasi jadi yang nggih. lain ya. Jadi itu kan ada kolom relevansi dengan berakhlak toh. Nggih, yang Ya, sini, nah Bu. maksudnya gini, jika nilai-nilai berakhlak yang Anda tentukan itu tidak diterapkan, umpomo Anda tidak melakukan itu, maka apa yang bakal terjadi terhadap organisasi Anda gitu loh, gitu ya. Nah itu wis Baik, Bu. ono analisis dampak. Jadi intinya kalau Anda tidak melakukan tahapan berikut kegiatannya, maka apa yang bakal terjadi gitu, gitu ya. Baik. Oke, Nggih, Bu. wis, Oh, siap, saya mau siapa? tanya untuk yang tabel ke-6 ini, Bu. Apa? Tabel 6 ini Apa kontribusi tabel nama? terhadap visi misi organisasi. Ya, Anda Nah, kan ini yang Kemenak kan punya kita visi tulis, misi toh? ya ini kita tuliskan visi misinya maksudnya ya, Bu ya. Yang Ya, di tidak sini hanya ini. itu, tapi apa yang Anda lakukan itu sebenarnya mendukung pencapaian visi dan misi yang mana, gitu Oh, kan? baik, baik, Bu. Jadi setiap institusi itu, setiap lembaga mesti punya ini visinya, ini misinya. Lah yang Anda lakukan ini dengan berbagai kegiatan itu mensupport terwujudnya visi yang mana di misi yang keberapa, gitu loh. Oh, baik, nggih. Berarti isinya poin ya, Bu. Poinnya Heeh. visi misi itu. Ya, kan di bab 2 awal itu ada toh profil organisasi, ono visi misi kan ada toh. Nggih, Bu. Nah, itu. Jadi kontribusi terhadap visi misi itu ya Anda hubungkan dengan yang Anda tulis di bab awalnya bab 2 itu. Baik, Ibu. Ya, oke. Baik. Terima Oke, kasih, Mbak Ibu. Kris. Ya, yuk gantian yang lain siapa lagi? Kita masih punya waktu. Masih ada yang mau paparan?
Atau semuanya sudah baik-baik saja, tinggal lanjut? Sambil nunggu yang paparan, gini, boleh dicatat ya. Besok PowerPoint yang Anda siapkan itu nek iso digawe sing menarik ya. Ojo isine Anda copy paste isi rancangan loh, mau aku nek ngono kuwi. Jadi di awal pastikan ada cover ya. Iki cah nom-nom kabeh kudune Anda familiar pakai Canva atau apa nanti di download dalam bentuk PowerPoint ben apik ya. Terus cover itu pastikan ada judul ini, kegiatan Anda ya. Misalnya tadi optimalisasi apa, melalui apa, di mana gitu ya. Terus nanti identitas Anda, tempat tugas Anda, terus nanti habis itu boleh ada sedikit latar belakang. Neng ojo mbok copy paste isine rancangan, poin saja. Satu apa, dua apa, tiga apa. Gitu ya. Setelah itu nanti berhitung waktu, boleh Anda tampilkan tujuan manfaatnya. Neng nek waktune ora cukup, disiapkan tapi di skip aja. Cukup nanti gini, ini tujuannya, ini manfaatnya gitu aja. Tapi yang penting tadi ya, satu judul yang ada di cover Anda, latar belakang dalam bentuk poin-poin nanti Anda jelaskan. Setelah itu langsung saja ke APKL ya. Setelah APKL langsung ke USG, setelah USG Fishbone, setelah Fishbone langsung ke matriknya, setelah matrik jadwal, nek waktune cukup boleh ke kendala dan langkah antisipasinya ya. Terakhir, nek arep mbok kei penutup boleh. Waktu Anda untuk presentasi itu dari ini selalu ada penyesuaian waktu adik-adik, tapi pasti tidak lebih dari 10 menit. Oh, jadi mulai saiki latihan ya. Paparan bahkan kemarin yang angkatan sebelumnya itu saya ada ujian seminar Latsar itu cuma 7 menit. Nah, gitu ya. Jadi Anda latihan gawe PowerPoint. Makanya ketika waktunya hanya 7 menit, saya berharap Anda fokusnya satu judulnya apa, gambaran latar belakang singkatnya, usah dongeng dowo-dowo ya. Singkat, simple tapi jelas. Terus APKL, USG, matrik, jadwal. Wes minimal itu. Engko nek wektune cukup, Anda boleh nambahi kendala, hambatan itu boleh, tapi itu tidak wajib. Sing wajib tadi ya, tak baleni judul, latar belakang. Latar belakang itu intinya menjelaskan mengapa kok Anda memilih itu. Nah, itu latar belakang. Terus nanti APKL, USG, matrik, setelah matrik, jadwal. Lali aku. Setelah matrik, jadwal. Ya. Dan selebihnya boleh disampaikan tidak yo rapopo. Karena itu bukan yang utama. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah dianggap cukup? Nah, sudah dianggap cukup ya rapopo. Besok kalau bisa malahan ada yang sudah paparan ini PowerPoint-nya gitu ya. Bagi yang sudah clear itu besok saya tak tunjukkan ya. Kemarin itu ada yang paparan tak screenshot waktu saya mendampingi ujian itu. Tak tunjukkan ya. Maksud saya biar Anda itu terinspirasi. Bentar. TVC, seminar, ups, bukan. So, Agustus. Oke, bentar ya. Eh, ini mau.
Tak golek ke inspirasi, biar Anda terinspirasi ya. Sudah nampak ya? Oke, lihat. Ini cover, ya. Terus ini isinya. Ini profil, terserah wes. Pokoknya tapi yang terpenting itu yang saya sampaikan tadi. Ini fishbone-nya, ya. Oke, terus. Nah, ini ada yang modeling ini. Anda ini tak tayangkan saja Anda biar punya inspirasi kok kira-kira arep mbok gawe piye gitu. Ini ono sing modeling ini ya, ada yang modelnya begini ya. Oh, ini ya. Jadi model-model itu kan Anda bisa lihat toh. Ngene iki aja mbok tiru lho ya. Ini fishbone salah iki. Fishbone ora ono panahe ngene iki. Nah, iki copy paste tok. Saya tidak menyarankan Anda model ngene iki. Ya. Ini terus ini kan copy paste tuh, Cah. Nek iso digawe sing menarik gitu loh. Ini fishbone-nya, matrik kok yang ini kan ya ora matrik toh. Ini ya. Nah, ini lumayan. Eh, ini ki copy paste iki. Ya. Ya, dan seterusnya. Tuh ya. Terus tak carikan lagi satu lagi. Hmm, mana ya? Ya, ini satu lagi. Setelah itu kalau memang Anda sudah nggak ada yang perlu di apa sampaikan atau ditanyakan, kita akhiri saja. Nih, ada lagi nih. Ini modelnya ini kan ya lumayan menarik toh timbangan sing dulu-dulu nemu loh. Nih, fishbone-nya loh, gini-gini kan Anda kalau pakai Canva kan gini-gini bisa ya, atau minimal insert ini loh. Oh, ini kan lumayan tampilannya itu kreatif. Saya nonton saya ngapik nih. Nah itu biasa. Ini ki ya biasa ini. Ya apa fishbone kayak ini kan ya rasip itu. Sebentar, mana ya? Ada yang bagus kok. Nah ini, ki apik ki. Ini coba adik-adik, ini dia pakai Canva ini. Ini guru Min loh ini. Ajo karena kalau guru Min ya, ini lihat nih. Nggak apa-apa, Anda narsis sidik ra apa tapi kan keren gitu ya. Lihat nih. Oh, rak popo. Oke, ini ki kan ya apik toh. Jadi cara eh, apa ya kreativitasnya itu loh. Nah, ini Anda tak tutup. Yang ini kok rak terus engko niru ngene kabeh gitu. Jadi apa gagasan Anda? Loh, ini kira apa-apa gitu. Gitu ya, wes. Dan seterusnya. Itu cuma mencarikan inspirasi untuk Anda gitu. Ben nek gawe PowerPoint sesuk ora deludur. Nek urung iso ya njaluk warah kancane gitu. Masih ada waktu Anda untuk belajar membuat PowerPoint yang menarik gitu. Oke ya, Adik-adik ya. Clear ya? Ibu, izin Hah? bertanya, Ibu. Kenapa, Mbak? Untuk matriks itu kan banyak sekali ya, Bu. Nanti Mm-mm. dimasukin ke PowerPoint-nya bagaimana gitu? Alah screenshot apa, Mbak? Kalau memang Screenshotkan terpaksanya, aja. ya. Jadi yang Baik. terpenting apa namanya? Apa terbaca gitu satu kegiatan Anda apa, tahapannya bagaimana, outputnya apa, relevansi dengan berakhlaknya itu seperti apa. Dan itu tidak usah Anda baca satu persatu, Mbak. Maksudnya gini, Anda yang harus dibaca itu seperti yang tadi saya tanyakan. Satu, kegiatannya apa. Dua, gambaran tahapannya. Andai kata dibaca, moconnya sing cepet gitu ya. Karena Anda harus berhitung waktu gitu ya. Terutama fokus Anda. Jadi gini, kalau Anda membaca, misalnya gini, saya punya 5 gagasan kegiatan. Satu ini nanti output utamanya adalah ini. Jadi gitu ya, Anda gagasan kedua ini, output utamanya ini, nah, gitu. Jadi ditampil ke KB, tapi paparan Anda mempertimbangkan waktu. Nek waktunya garek sidik, maka harus cepat gitu ya. Karena kemarin itu, walaupun sudah diinfo waktunya terbatas, itu ya ono le paparan ki ora tas gitu loh.
dadak cerita ambekane wis suwene pol gitu ya. Anda nanti yang efektif. Makanya latihan presentasi. Oke, baik adik-adik, ini untuk yang Muslim, yang cowok sudah harus segera persiapan Jumatan ya. Oleh karenanya kita segera akhiri. Pertemuan terakhir kita besok itu, sebentar. Anda tinggal satu kali ya? Satu kalinya Enggak, kalau Bu. dalam jadwal Nggih, Bu. itu Hari hari Kamis. Hari Kamis. Kamis. Oh, oh. Sebentar. Hari Maksudnya gini Kamis. adik-adik. Nanti kita kondisional ya. Eh, oh, tapi kemungkinan Kamis bisa, Ding. Karena besok itu untuk yang periode ke-7 itu pembukaannya hari Selasa. Hari Selasa berarti nanti saya sinkronus untuk agenda satu nih sama ya wes enggak nih Anda masih tetap hari Kamisnya kayaknya asin ya, Bu. Kalau yang periode 7 besok. oh, oh. Katanya asin Pas tapi asinkronus. Nggih. iya iki rencana memungkinkan toh Mbak Ina yang Nggih. nanti eh, yang saya di kelas itu untuk sinkronusin tak joke ngono piye ya Yang memungkinkan. pembimbingan ini. Bukan, nek ini Oh, tetap wes oh ngene yang weh. Heeh, pembelajaran. heeh, yang pembelajaran. Ya wes besok weh dirembuk Nggih. besok. Yang Nggih, penting untuk dirembuk sama pembimbing. panitianya ya, Bu. Oh, oh, betul. Yang coaching ini insya Allah tetap hari Kamis ya. Waktu menyusul ya infonya ya. Nggih, Bu. Mm-mm. Nggih. Kalau Oke di baik. jadwal pagi, nggih, tapi menyusul nggih, Bu. Heeh, menyusul. Tapi sementara kita on schedule nek ono perubahan ya nanti diinfo gitu ya. Oke Yang penting nggih. siap dulu gitu nggih. Heeh, heeh, betul. Yang penting bahannya siap Biasanya nggih. gitu ya. Oke, baik, matur nuwun Mbak Ina dan adik-adik semuanya. Kita akhiri sesi pertemuan kita dengan bacaan hamdalah untuk yang Muslim. Alhamdulillah alamin. Untuk semuanya, selamat melanjutkan rancangannya, sukses lulus dengan capaian terbaik versi Anda Amin. masing-masing. Itu. Monggo Mbak Ina untuk bisa ditutup. Saya izin live ya. Nggih, Bu, terima Oke, kasih. Ibu, terima Oke, kasih. terima kasih, Bu. Oke, terima Ibu. kasih juga teman-teman. Berarti tadi pesannya Bu Amiro, latihan pernafasan juga ya, Nggih. Iya. biar tarik nafasnya nggak kelamaan. Ya, nggih. Sudah cukup nggih? Saya kira sudah cukup. Terima kasih untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.